Ketemu lagi dengan saya pada mata kuliah Teknologi Kecerdasan Bisnis. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang D is for Data. Dalam bab ini kita akan mempelajari tentang sebuah data yang memiliki dampak sangat tinggi bagi kesuksesan bisnis intelijen. Data adalah blok fundamental untuk aplikasi bisnis intelijen. Sebuah data yang akurat itu menjadi sebuah sistem pendukung pengambilan sebuah keputusan dalam bisnis intelijen. Dalam hal ini kita juga akan membahas mengenai arsitektur data yang juga menjadi aspek teknis terpenting dari inisiatif bisnis intelijen. Terdapat beberapa pilar dalam arsitektur data ya. Yang pertama terkait dengan kualitas data. Jadi kualitas data ini menjadi aspek terpenting untuk kecerdasan bisnis yang sukses. Mengapa? Karena kepercayaan dan keyakinan pada data itu menjadi sebuah validasi data dalam sebuah laporan bisnis intelijen. Sehingga penerapan program pengolahan data itu menjadi salah satu prioritas yang sangat utama. Yang kedua, terkait dengan masalah data mulai dari sumbernya. Masalah kualitas data itu sering dimulai dari sebuah sistem sumber ya. Ketika data ada di mana saja, data digabungkan dari banyak sistem sumber yang berbeda, itu juga akan berkontribusi pada masalah kualitas datanya. Yang ketiga terkait dengan definisi bisnis umum ya. Ketika data itu dimasukkan dengan benar dan akurat, perbedaan definisi bisnis itu dapat menyebabkan satu problem atau permasalahan. Setiap kali pengguna mengakses data dan menganggap satu definisi bisnis itu diikuti, padahal platform bisnis intelijen itu mengikuti definisi yang berbeda. Sehingga apa? Pengguna akan menganggap data di platform bisnis intelijen itu salah. Alangkah lebih baiknya jika definisi bisnis itu harus disamakan dengan secara serentak ya, agar tidak menjadi sebuah hambatan sukses pada sebuah bisnis. Yang keempat terkait arsitektur data yang sukses. Di luar kualitas data ya, cara terbaik untuk menyimpan dan memodelkan data di gudang data atau penyimpanan data itu merupakan kegiatan arsitektur data sebagai penunjang kesuksesan bisnis. Komitmen untuk mengatur data dengan memberikan fleksibilitas untuk semua departemen ya dan aplikasi bisnis itu bisa mengakses kepada tempat tersimpannya sebuah data atau gudang data. Yang kelima terkait dengan manajemen data master atau MDM. MDM ini keberadaan manajemen data master itu diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas data ya. Sehingga berbagai jenis data master, contoh produk, pelanggan, wilayah, lokasi fasilitas dan bahkan akun untuk beberapa nama. Yang keenam terkait dengan data itu harus timeline ya, tepat waktu. Pada bisnis intelijen, gudang data atau tempat penyimpanan data itu diperbarui setiap bulan, harus diupdate ya. Terkadang mungkin mingguan, bahkan hampir secara real time. Pembaruan ini merupakan pembaruan sistem transaksi ya, waktu baik menit atau jam ya, dan segala hal apapun yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ketepatan waktu pembaruan itu juga semakin memungkinkan pengambilan keputusan untuk mengambil tindakan secara cepat ya pada keputusan strategis dan taktis. Jadi dapat kita simpulkan yang perlu diperhatikan ya dalam mengatur data sebuah perusahaan atau organisasi adalah yang pertama, nilai sejauh mana sistem sumber dan aplikasi bisnis intelijen kita itu memiliki masalah kualitas data ya. Dan kenali perannya dalam keberhasilan intelijen bisnis. Yang kedua, pastikan sistem sumber menangkap apa yang ingin kita laporkan dan juga yang ingin kita analisis.
Ketiga, pahami peran proses operasional dalam memastikan kualitas data dan sejauh mana sistem transaksi yang berbeda-beda itu akan membuat sebuah kualitas data. Yang keempat, pisahkan antara data master dan sistem intelijen transaksional dan bisnisnya. Yang kelima, jadikan perbaikan terus-menerus dalam kualitas data sebagai bagian dari inisiatif seluruh perusahaan. Yang keenam, evaluasi peningkatan ketepatan waktu atau real time itu dengan pembaharuan pada gudang data atau tempat penyimpanan data itu terhadap nilai bisnis yang diberikan. Oke ya, sampai di sini dulu materi mengenai D is for data. Ya, silakan Anda mempelajari lebih lanjut. Sampai bertemu di materi-materi berikutnya. Salam sehat.